Duluan. Halo, morning para wifi. Morning. Hari ini Kita mau bahas santai ya. ngobrol santai aja. Masalah paling krusial nih. Nah, kita hari ini membahas masalah tujuan menikah. Betul. Gimana nih? Boleh nggak sharing-sharing nih? Sebelumnya mungkin para wifi juga boleh sharing-sharing juga. Kira-kira alasan para wifi untuk memutuskan menikah dengan akhirnya suami itu apa sih gitu kan? Yang mau dituju gitu kan? Nah, coba kalau dari Shirley sendiri nih, kira-kira apa nih? Kalau dulu sih aku kan sering nonton drakor ya. Ya bucin banget lah intinya. Apa-apa disayang gitu ya, diturutin. Wah, Zaman happy dulu lah. kayaknya pada drakor deh, zaman kita dulu. Belum, dulu. Cinderella mungkin ya. Cinderella kalau kita kecil. Nggak, waktu itu ada drama Taiwan kayak gitu juga ya. Pokoknya mesra berdua, happy. Pengennya tuh cepet-cepet menikah itu supaya bersama selamanya gitu loh. Karena kan seneng banget, happy banget sama ini cowok ini pasti gitu. kita kan maunya deket-deket terus gitu ya. Iya, betul. Bareng-bareng terus gitu ya. Nah, dan jadinya kayak pengen kayak jadi ratu gitu kan. Kayaknya kita selalu pikir kita kalau nikah tuh kita kayak dijadikan ratu gitu terus, ya. diberi terus gitu ya. Padahal realitanya para wifi kita juga nggak hanya untuk dilayani, tapi kita juga harus melayani para wifi. Jadi cukup juga ya, give and take-nya tuh banyak. Cuma kita dulu kayaknya terlalu terbrainwash dengan film-film gitu loh ya. Kayaknya kan merasa kayak kita tuh dijadikan seperti ratu gitu kan ya. Nah, balik lagi ke topik nih. Sekarang kamu banyak lihat nggak sih kalau misalnya sekarang itu kayak ada pergeseran pemahaman gitu loh maksudnya. Jadi kayak orang-orang nikah tuh ya nggak mesti harus punya anak. Malah mereka memutuskan, aduh punya anak tuh malah ribet gitu loh. Ngapain sih ngurusin anak? Mending kita berdua aja gitu, sampai ya having fun aja kita together gitu. Ketahuilah para istri ya, kalau kita menambahkan satu insan ke dalam rumah tangga ya, itu berarti kalian benar-benar memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, merawat. Beda dengan binatang ya, punya hewan peliharaan itu bisa dititipkan ke tempat penitipan hewan kayak gitu ya, bisa titipkan ke mungkin ponakan yang suka binatang gitu ya. Beda dengan anak ya. Kalau anak tuh nggak bisa, paling nggak ya minimal. Kalau anak itu tips and trick ya para wifi ya, punyalah hubungan yang baik dengan orang tua kalian atau mertua kalian. Nah, mama atau ada pondok mertua indah atau pondok mama indah gitu kan. Pondok mama indah ya. Itu kalau kalian urgent butuh sesuatu nitipin, ya menurutku paling aman sih ke mereka sih ya. Karena gimana balik kita nitipin ke babysitter gitu kan, yang sekarang tuh juga serem loh. Sama zaman dulu tuh beda banget loh. Zaman dulu tuh nggak ada yang cerita aneh-aneh soal babysitter gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang tuh ada yang udah buat misalkan kayak anak supaya nafsu makan dikasih micin gitu kan. Terus nanti apalah dikasih obat tidur kayak gitu mau kan. Tidur, obat tidur. Serem banget. Itu serem banget sih gitu kan. Terus belum lagi penculikan nanti kan kayak gitu ya. Ya itu sih, daripada kita tampil resiko ya para wifi ya, mendingan kita titipin ke mama atau mertua kita. Betul. Selama mereka mau dititipin. Nah, karena juga ada loh, aku nemuin kayak yang seumuran mamaku gitu kan, kalau ngobrol gitu kan, kalau AI si AI nggak mau dititipin sama cucu, wong itu sudah urusannya kalian. AI sudah gede anaknya AI, kok sekarang suruh ngurusin cucu lagi, ya males lah AI, nggak mau mas cuma kalian happy katanya gitu loh Lin. Aku sampai wow, ada ya ternyata kayak gitu ya gitu kan. Nenek yang kayak gitu ya, kan lucu juga ya. Padahal kan kalau kita lihat kadang-kadang kan kalau orang tua sama anak tuh malah yang lebih manjain gitu kan padahal ya. Nah, jadi back to the topic ya para wifi ya. Nah, sebenarnya tujuan menikah ini harus kalian diskusikan dengan sangat serius sama detail ya sebelumnya nikah ya. Suami ya. Iya, ya karena kalau kita cuma let it flow, ya kalau terjadi seperti yang harapannya kita ya, kalau kita terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, ya gimana coba ya. Nah, kalau dari tujuan menikah sendiri sih menurut aku ada beberapa nih. Contoh yang pertama, itu sekarang aku lihat ada juga yang nikah karena status ya, supaya saling menguntungkan gitu. Betul. Ya. Mungkin juga boleh dibilang kayak di drama-drama gitu ya, atau di novel-novel ya, kayak kawin kontrak. Nah, daripada nanti diricuin gitu kan. Nah, terus dia juga mungkin milih juga pasangannya yang sepadan gitu kan, tapi belum tentu mereka sama-sama pengen terikat pada suatu hubungan. Jadi ya udah penting kontrak aja gitu kan, terlihat seperti mereka sudah menikah, tapi ya ada rule-nya gitu. Nah, yang kedua memang juga karena kadang nggak mau didesak sama orang tua, nggak mau dikira nggak laku gitu kan. Ya. Nah, untuk dampak sosial juga mereka nggak mau seperti itu. Jadi ini ya yaudahlah nikah aja gitu kan. Nah, atau memang dia juga memang untuk kita bilang itu memang benar-benar untuk
mengangkat derajat juga. Ada tuh kan orang nikah untuk yang sengaja cari yang kaya nih misalkan kan, aduh ngincernya tuh pokoknya yang kaya, yang mapan, yang kedudukannya tinggi gitu kan dia, atau terkenal mungkin popularitas gitu kan, juga itu juga ada loh para wifi yang buat popularitas itu kan untuk menikah. Nah atau mau juga seperti kita yang klasik nih ya mungkin ya. Kita ini cukup klasik ya, pokoknya yang kita cintai. Iya kita cintai. Ya emang kita mau menghabiskan waktu bersama dengan mereka semua hidup kita gitu kan. Plus ya untuk mendapatkan keturunan. Nah kalau memang di agama kepercayaanku sendiri sih ya para wifi ya, sebenarnya salah satu tujuan kita menikah tuh memang Tuhan kasih itu sebagai wadah untuk kita tuh ibaratnya halal nih berhubungan dengan suami kita gitu kan. Nah jadi nggak perlu berkeliling berkelana gitu kan, ataupun mencoba-coba dengan yang lain gitu kan. Hanya satu untuk yang pertama dan terakhir gitu ibaratnya. Nah termasuk juga untuk memperbanyak keturunan juga gitu kan. Nah tapi memang nggak beda konsepnya ya. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak banyak tanggung jawab dan cicilan. Betul. Nah kalau Meli dulu nih waktu menikah kan untung ya langsung dikaruniai anak ya. Kalau misalkan nih seandainya dulu itu belum dikaruniai anak, terus apakah ada kepikiran untuk angkat anak atau adopsi anak gitu, gimana? Ini jujur ya, ini para wifi ya. Ini pembicaraan serius loh. Iya. Karena kalian mungkin yang sudah langsung dapat anak nggak ada pikiran ya. Tiba-tiba nih kalau misalkan kalian yang belum punya keturunan terus didesak, gimana ya? Apakah kalian akan angkat anak? Angkat anak tuh maksudnya angkat bisa dari ipar gitu ya? Oh bukan ya. Oh ini emang angkat anak dari keluarga ya. Mungkin dari ada keluarga atau yang nggak mampu atau kita angkat anak ya kita bantu biayain, kita belikan baju atau apa. Kalau adopsi anak tuh benar-benar secara legal. Iya kita bawa masuk anaknya tinggal bersama kita. Kalau dulu kayak bahasa juga dia ngomong kayak kue pang atau apa gitu ya. Iya betul. Kayak Chinese gitu ya. Sejujurnya sih gini sih kalau para wifi. Kalau aku sih caseku kemarin tuh memang aku termasuk golongan nikah muda ya. Dan itu memang sedikit banyak karena sedikit paksaan dan omelan dari orang tua, karena aku tuh sudah terlalu lama pacaran. Jadi kebetulan pacaran sama suamiku ini udah 6 tahun gitu kan. Nah karena dia ini anak terakhir gitu kan ya kalau di kepercayaan Cina kan agak susah kalau kita tuh mau melangkahin kalau emang yang cici-cici ataupun punya dia sudah punya gandengan ya kan. Kalau belum punya gandengan kita mungkin dahuluin kan masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya kan kita kayak ibaratnya nunggu giliran gitu kan ya. Nah jadi suamiku tuh anak keempat dari 4 saudara, anak bungsu. Kalau aku anak pertama. Jadi kalau anak pertama tuh tuntutannya agak besar juga ya. Iya, dan namanya orang tua kan juga pasti mikir udah 6 tahun dan aku dibawa kemana-mana nih, kan butuh untuk dilegalkan gitu kan, disahkan. Ini gimana arahnya? Karena juga banyak loh para wifi yang pacaran lama tuh nggak mesti menentukan akan lanjut. Belakangnya juga putus juga bisa. Nah, udah terlanjur buang waktu lama, terus udah nggak ada circle pertemanan lagi. Mau cari kemana ya kan gitu. Akhirnya kan. Gimana? Adopsi mau nggak? Kalau untuk itu sih kebetulan kita belum sampai ke sana bahasnya, karena kebetulan seharusnya emang secara case kesehatan dokterku tuh sempat ngomong sih, aku tuh harusnya kayaknya susah punya anak karena kondisi saluranku tuh agak jauh gitu loh, saluran sel telurnya. Nah cuman memang ketolong karena dari suami bibitnya bagus gitu kan ibaratnya, jadi bisa cepet nih membuahinya. Jadi apa waktu itu setelah nikah 1 bulan kemudian itu langsung hamil ya? Padahal niatnya mau honeymoon loh, akhirnya kebatalin sampean karena suami nggak berani. Tapi setelah itu sempat jalan-jalan kan, staycationnya banyak. Setelahnya itu setelah anak agak bisa tinggal gitulah ya sebentar ya gitu. Nah jadi kalau soal pembahasan anak adopsi atau enggak sih jujur kita belum pernah karena langsung gitu kan. Nah tapi kalau misalkan aku sempat kemarin kan kalau nggak salah dengar kan Shelly juga agak lama ya nggak langsung punya kan. Nah itu kalau dari saya itu dulu gini, waktu menikah memang nunggu honeymoon, jadi otomatis memang nunda. Nah setelah nunda kok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok masih belum isi gitu. Orang tua saya mulai mempertanyakan ada masalah enggak gitu loh. Takutnya takutnya sayanya ada masalah, apakah reproduksi atau gimana kayak gitu. Jadi orang tua saya sudah langsung bilang gimana kalau misalkan bulan depan belum ada isi gitu, langsung ke dokter aja gitu. Nah tapi waktu itu
saya enggak lah, belum lah. Masa ya dari saudaranya suami kan gampang tuh punya keturunan, saudara saya juga gampang punya keturunan semua. Masa saya susah kan gitu kan? Jadi nggak pikir sih sampai situ. Akhirnya aku dan suami itu saya komunikasikan gitu. Ini papa mama udah mulai bilang gini loh, suruh ke dokter. Mulai gelisah gitu, gimana? Ya gimana, mau ke dokter aja kah? Nggak usah lah, menurutku masih belum. Nah misalnya nih, langsung aku tuh nggak tahu ya, tiba-tiba ada kepikiran gitu. Kepikiran pertanyaan tadi, kalau misalkan nih antara aku dan kamu ya ada yang bermasalah gitu, sehingga kita berdua tuh sama sekali tidak bisa punya anak nih. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita angkat anak saudara atau adopsi gitu? Atau juga emang ya udah jalanin berdua aja gitu ya? Nah gitu. Terus aku suami bilang nggak tahu ya, adopsi ya nggak apa-apa sih. Aku nggak mau adopsi. Jadi aku langsung tegas. Aku tegas gitu ngomong. Oke ya, aku meskipun kayak gitu aku nggak mau adopsi. Mending hidup berdua aja. Berarti opsi angkat anak saudara pun juga enggak? Aku nggak mau. Mending ya udah hidup berdua aja gitu. Jadi kayak lebih ke arah menerima takdir ya. Kalau memang tidak diizinkan dikasih, ya sudah, nggak usah dikasih ya nggak apa-apa. Pokoknya aku pengennya berdua sama kamu aja gitu. So sweet loh. Berarti ada ya orang kayak gini ya. Kalau didengar mertua gimana ya? Itu mertua nggak tahu ya. Untuk kita. Tapi semua sudah. Karena anak kita 2. Iya betul. Dan percayalah, semua kan dikasih Tuhan tuh indah pada waktunya dan tepat pada waktunya, para teman-teman. Nah jadi soal yang tadi gitu kan, kalau memang kalian ada punya tujuan, goal ataupun visi misi tertentu yang kalian ingin capai selama menikah, dan kalau memang memungkinkan, itu lebih baik dibicarakan sebelum kalian memutuskan untuk menikah gitu kan. Karena kalau sudah menikah itu otomatis ya kita nggak bisa mempermainkan pernikahan ya ibaratnya ya. Karena ya itu balik ke masing-masing teman-teman sih. Cuman kalau dari kepercayaan kita pun ya sekali seumur hidup sampai mau memisahkan ya kalau kita berdua ya dia kepercayaannya. Jadi mau nggak mau ya sekali kita I choose you ya udah terima, nanti gimana konsekuensinya ya udah gitu loh teman-teman. Nah itu sih. Kadang tuh ada juga ya yang aku pernah dengar gini ya, ada dua keluarga ini udah tahu nih, oh kalian udah pacaran udah lama gitu ya. Wah nanti kalau punya anak harus di show ini. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Oh pernah ya. Jadi betul. Mereka tuh benar-benar merencanakan sehingga kalau misalkan memang ya lakukan aja sebelum menikah. Bener. Gitu ya. Kok lucu ya? Aku baru tahu. Serius? Iya, mereka melakukan sebelum menikah. Atau kalau enggak karena emang ngejar show-nya gitu. Karena ngejar show-nya, tapi pernikahannya nggak bisa, resepsinya belakangan gitu. Oh, I see. Ya itu balik lagi ke masing-masing pilihan ya. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu atau ada yang bayi tabung juga. Ya macam-macam sih. Benar, caranya gitu. Sih. Makanya tujuannya memang mereka menikah tuh memang ingin dua keluarga itu bersatu. Betul. Langsung harus punya anak gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa kalau kita nikah tuh kita nggak cuma berkomunikasi dengan suami kita aja, tapi ada juga keinginan-keinginan dari mertua, keinginan dari orang tua kita juga yang harus dipertimbangkan juga dan jadi istilahnya apa ya? Jadi topik bahasanya penting dulu gitu loh. Kalau misalkan semisal nanti kondisi memang tidak memungkinkan untuk punya anak, itu nanti gimana tanggapan dan respon dari pihak keluarga. Jangan sampai nanti karena hal itu tuh malah bikin hubungan kalian tuh jadinya malah kacau balau karena tekanan dari pihak luar gitu kan. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan lanjut ke konten yang berikutnya karena kita akan bahas sesuatu yang juga seru banget dan penting banget gitu kan. Jadi stay tune di channel kita dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe juga. Nah, nanti info-info ya tujuannya kalian menikah tuh kira-kira apa sih sebelumnya? Ya. Bye-bye. Bye.